ini ada pertanyaan dari Pak John Maranatha Damane ya. Beliau menanyakan berkaitan dengan sudah dipupuk kelapa sawitnya. Ini mungkin saya tidak tahu berapa dosisnya, kapan memupuknya, tapi di sini disampaikan sudah melakukan pemupukan. Kemudian arealnya juga sudah dilakukan pengendalian gulma, bahkan bersih ya, sampai rumputnya kalau dari videonya kan sampai bersih, blanket kalau kita sering istilah kita kenal. Nah, kenapa ini buahnya tidak keluar gitu ya? Jadi buahnya kosong, banyak yang kosong. Nah, berkaitan dengan permasalahan kebun sawit Bapak itu, kalau menurut saya ya, itu berkaitan dengan beberapa hal ya. Yang ingin saya jelaskan adalah faktor produksi. Itu kan ya dari mulai bahan tanaman, mulai lahan, iklim, kemudian aspek kultur teknis ya, panen, pemupukan ya. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskan lebih rinci, itu faktor iklim, pemupukan, dan kondisi lahan, terutama adalah masalah cover crop. Kalau berkaitan dengan iklim, kita mengenal ada bulan kering ya. Kita kalau di beberapa wilayah di Indonesia itu ada, misalnya di wilayah-wilayah bagian selatan, Katulistiwa, Lampung, Sumsel, Kalsel, atau daerah-daerah yang sejajar, itu sering kita ketemukan dalam setiap tahunnya itu ada selalu bulan kering, apakah di Juli, Agustus, atau mungkin lebih awal ya, mulai dengan Mei, Juni ya. Tapi dampak dari kekeringan atau bulan kering ini kemudian adalah memunculkan apa yang kita kenal dengan masalah defisit air. Jadi kekurangan air ya untuk tanaman, untuk kelapa sawit, sehingga tentunya akan berdampak kepada proses perkembangan bunga dan buah kelapa sawit itu terganggu. Nah, ketika terganggu bisa jadi gugur. Ya, ada satu fase di mana bunga kelapa sawit yang belum muncul ya ke ketiak pelepah itu rentan aborsi. Ketika nggak air kurang atau terjadi kekeringan, maka itu akan gugur di dalam, belum sempat keluar. Sehingga itulah kemungkinan pada periode tertentu Bapak menjumpai buah tidak keluar atau kosong ya. Itu bisa jadi karena faktor itu, apalagi misalnya ada cekaman-cekaman yang lain, cekaman-cekaman kondisi lingkungan yang lainnya. Tetapi kalau pemupukan Bapak sudah bagus ya, tetap saja Pak, karena faktor kekeringan ini cukup kuat dampaknya. Ya paling dampak yang lebih besar itu bisa kita minimalkan ketika pupuk kita lebih bagus gitu. Yang kedua, pemupukan itu bisa jadi Pak ya, pemupukan ini kan kita harus menerapkan paling tidak 4 tepat Pak ya. Tepat dosis, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat cara. Paling tidak ada 4 tepat. Nah, apakah udah yakin Bapak dengan 4 tepat ini ya? Artinya kan ada jenisnya seperti apa, kemudian dosisnya berapa, apakah sesuai dengan kebutuhan tanaman, umur tanaman, kondisi produksi, kondisi tanaman, apakah tanamannya mungkin pertumbuhannya belum bagus atau produksinya belum bagus. Nah, itu harus kita sesuaikan dosisnya. Termasuk apakah caranya itu sudah tepat itu ya. Kalau saya lihat kan tempat Bapak bersihkan gitu, ketika Bapak tabur caranya, maka sebenarnya ketika ada hujan mungkin itu akan mudah tercuci, sehingga pupuk mungkin beberapa akan tercuci ikut aliran air. Nah, itu mungkin nanti kita sampaikan bahwasanya clean weeding atau pengendalian gulma secara berlebihan sehingga bersih gitu sebenarnya tidak kita anjurkan. Kemudian apakah tepat waktu sudah kita penuhi? Nah, Bapak mupuknya kapan, ini juga perlu kita perhatikan. Nah, biasanya mupuk itu Pak pada kondisi tanah lembab atau pada kondisi curah hujan cukup ya. Jangan sampai musim kering kita mupuk atau musim terlalu basah, terlalu hujannya tinggi kita mupuk. Nah, untuk cover crop Pak atau tanaman penutup tanah ini sebenarnya tadi saya sampaikan harus kita pertahankan ya, kecuali memang jenis-jenis
tanaman yang itu menjadi pengganggu atau kompetitor untuk tanaman kelapa sawitnya seperti anakan kayu, lalang. Nah, itu harus kita kita kendalikan. Tetapi kalau yang rumput lunak, pakis, itu saya pikir cukup di maintain aja Pak. Mungkin kalau udah tinggi ya kita obat layang gitu ya. Saya menyarankan Bapak bisa menghubungi PPKS ya, banyak kawan-kawan kita untuk berkaitan dengan pemupukan ya yang tepat tadi. Karena kalau saya sampaikan itu dosis berapa, kemudian jenisnya apa, mungkin saya memerlukan informasi lebih detail ya tentang umur tanamannya, kemudian capaian produksinya selama ini bagaimana. Bapak bisa download di websitenya PPKS ya, iopri.org. Jadi Bapak bisa download di sana. Ada produk knowledge tahun 2020, di sana tersedia dosis berdasarkan umur tanaman. Nah, Bapak bisa pakai itu, hanya berkaitan dengan tepat waktunya, tepat caranya, mungkin Bapak bisa menghubungi kami secara langsung. Terima kasih Pak John Maranatha Damane atas pertanyaan dan interaksinya dengan PPKS. Tetap semangat Pak, semoga sukses selalu.